Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat? Ya. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya cek saja ya. Ada yang tidak hadir? Ada. Oke, jadi memastikan Bapak absen dulu ya. Haji Utama, Hadir. Alim Pakaya, Hadir. Miftah Marsa Musa, Hadir. Sitiana Tamrin. Hadir. Alhamdulillah ya, jadi semua hadir. Nah, sebelum kita mulai, saya akan cek dulu kalau ada yang berantakan atau meja atau kursi atau keselap ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan apa dulu? Dengan doa belajar untuk adik Azmi. Di depan dulu. Oke, adik Azmi ya. Terima kasih adik Azmi. Coba Bapak tanya dulu, kemarin kita ada masuk pada materi apa? Azan dan iqamah. Nah, azan coba apa arti azan? Azan artinya itu panggilan untuk melaksanakan sholat. Kalau iqamah tanda akan mulainya sholat. Oke, sekarang kita akan membahas tentang materi apa? Sholat fardu. Mengapa kita harus sholat? Sholat fardu adalah kewajiban seorang muslim. Nah, orang muslim itu seperti apa? Seperti umat Islam. Jadi itu kewajibannya, kewajiban untuk umat Islam. Kewajiban berarti harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Apalagi kan sekarang adik-adik sudah paham, sudah mengerti, bukan lagi masih anak-anak, bukan lagi masih TK, tidak, ini kan sudah kelas 2. Jadi harus tetap melaksanakan sholat. Yang ketiga, mendekatkan kita kepada Allah. Itu lagi ya, pokoknya sholat itu dia Allah, supaya kita lebih dekat dengan Allah. Yang kelima, meningkatkan kualitas kehidupan sehari-hari. Kalau orang ada masalah atau ada apa, pokoknya yang bikin orang pusing, akan orang sholat. Ya, oke, baiklah, kita masuk pada materi, yaitu tentang sholat fardu. Sini ada tujuan pembelajaran yang adik-adik harus capai. Yang siapa yang bisa baca? Adik Miftah, coba nomor 1 baca dulu. Menjelaskan pengertian sholat fardu. Oke, itu berarti peserta didik menjelaskan sholat fardu. Itu arti dari sholat fardu. Oke, Depa yang kedua. Menjelaskan ketentuan sholat fardu. Oke, menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat fardu. Jadi harus peserta didik mampu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat fardu. Oke. Nah, ini kan sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Nah, sholat fardu secara bahasa berarti dia doa. Berarti kalau orang yang melaksanakan sholat berarti dia sedang berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa sih yang pernah sholat? Yang pernah sholat semua ini toh? Nah, ini pasti tahu lebih tata cara. Ya, sholat fardu adalah sholat 5 kali dalam sehari. Ya, oke, sholat fardu itu dia adalah sholat 5 waktu dalam sehari ya. Perintah. Nah, itu sebagai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menerima perintah ini siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad menerima ini sholat ini sampai di langit ke berapa? Langit ke
7 atau di Sidratul Muntaha. Nah, itu Nabi menerima sholat, perintah sholat dari Allah langsung. Sebenarnya sholat ini dia ada berapa waktu? 5. Ada 50 waktu. Sebenarnya ini 50 waktu. Sampai pas turun di bumi sisa 5 waktu. Jadi begitu Jadi sebenarnya perintah Allah itu dia 50 waktu. Tapi saking baiknya Nabi Muhammad tidak mempersulit, sebenarnya tidak sulit, cuman orang yang tidak mampu, manusia dia tidak mampu. Jadi berapa waktu? Jadi 5 waktu. Sholat 5 waktu. Berarti ada macam-macam sholat 5 waktu. Coba Azil. Yang pertama sholat apa? Subuh. Oke, sholat subuh. Adita. Oke, Dur. Nah, tunggu. Sholat subuh ini berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat ya. Kalau Dur 4. Oke, Dur itu dia 4 rakaat. Kalau subuh dia 2 rakaat. Wajib itu kan dia pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik itu dia seseorang yang sudah menjadi dewasa ya, mengerti, paham ya. Setelah itu syarat sah sholat. Yang pertama suci dari hadas najis. Nah, najis. Itu najis itu bukan cuma air ini ya, bukan cuma lidah udara anjing ya. Itu kencing juga dia termasuk najis. Ya begitu. Kalau pada di celana usahakan ganti celana, ganti dia yang baru. Jadi kalau untuk buang air kecil, untuk para adik-adik laki-laki misalkan jongkok baru sikat sih. Jadi begitu ya. Yang kedua apa? Menutup aurat. Nah, oke, setelah itu yang keempat yaitu menghadap kiblat. Nah, kalau mau menghadap kiblat, dia menghadap kiblat sudah. Berarti dia dapat dosa. Nah, sudah kan syarat sah sholat. Sekarang ada apa? Rakaat dan sholat. Nah, yang pertama apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Setelah itu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa ta'ala. Ini wajah lillahi fatara samawati wal ardi hanifan wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah takbiratul ihram. Oke, kita rukuk dia tidak. Habis rukuk sami Allahu liman hamidah. Itu kita baca apa? Rabbana lakal hamdu. Nah, itu yang kita bacakan ya. Oke, setelah sujud apa? Duduk di antara 2 sujud. Nah, itu doanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu DP doa duduk di antara 2 sujud. Habis ini ada niat. Setiap yang kita bacakan misalkan ada niatan, tapi kita niatkan untuk Allah ya. Kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, niat ini. Niat dalam hati. Contohnya seperti kita usul farda sodili raka'ataini mustaqbilal qiblati, keadaan orang makmuman lillahi ta'ala, kalau orang imaman lillahi ta'ala. Hal yang membatalkan sholat. Oke, yang pertama apa? Makan dan minum yang sengaja. Macam apa? Yang kedua, berbicara di luar ketentuan sholat. Allahu Akbar. Wih, orang ngomongin sholat kan? Jadi yang membatalkan sholat itu ketika berbicara saat sholat. Oke, yang ketiga apa? Nah, berbicara Allahu Akbar. Itu yang mereka 3 kali barat sudah batal sholat. Berarti banyak bergerak ketika melaksanakan sholat. Sekarang Bapak akan bagi tugas ya, tugas kelompok untuk menyusun gerakan-gerakan sholat. Ya, kita kerjakan ya.
Jadi perhatikan ya adik-adik. Ini kerjasama ya. Kerjasama, tiada yang cuma bermain. Oke, semangat adik-adik. Oke, perhatikan ini ya. Misalkan kerjasama ya. Tidak ada yang bermain. Misalkan cari jawaban sama-sama. Oke, sekarang kita sama-sama ini. Oke, kelompok 2. Oke. Sama-sama kayak sama-sama itu oke Nadira. Bagus itu Nadira. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, sedikit lagi sampai selesai ya. Oke, sudah selesai semua ini? Ya. Kelompok 1 sudah? Ya. Mana? Oke, kelompok 1. Oke, aman ya? Oke, kelompok 2 sudah? Nah, itu setiap yang mulai mengikutnya. Oke, pas. Kelompok 3? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok 2 sekarang maju. Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil kerja kami. Gerakan sholat. Bisa gerakan sholat di bawah ini secara berurutan dengan sesuai dengan gambar. 1. Berdiri tegak dan berniat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surat Al-Fatihah. 4. Ruku. 5. Iktidal. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita tepuk tangan dulu. Hasil pemaparan dari kelompok 1, 2, yang 3. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita diskusi. Oke, siapa yang akan bertanya? Kelompok berapa? Oke, kelompok 2. Oke, adik Arsya silakan berdiri. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana coba bacakan doa sujud? Oke, kelompok 3 silakan. Diri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Bacaan doa sujud yaitu Subhanallahil a'la wa bihamdi. Oke, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tangan dulu. Oke, terima kasih. Itu dari hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberi kalian tugas ya. Tugas individu. Itu kerjakan di rumah. Oke, siapa yang berani atau yang maju depan untuk membacakan kesimpulan? Atau Bapak tunjuk ya. Oke, adik Azil untuk membacakan kesimpulan sebelum akhir pembelajaran. Kesimpulan pada hari ini, sholat fardu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dilakukan 5 kali sehari. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin, mendekatkan diri kepada Allah, dan berdoa agar hidup kita diberkahi. Sholat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi begitu ya. Sholat itu fardu ada hukumnya wajib. Jadi kita harus kerjakan ya. Apalagi kan adik-adik sudah paham, sudah balik, sudah mengerti. Jadi kita harus melaksanakan sholat fardu. Kenapa kita sholat fardu? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hidup kita diberkahi. Apa yang kita harapkan Allah penuhi. Oke, mungkin itu dari Bapak. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yuk pulang.